Sudah beriklan di Shopee tapi merasa iklan Anda mahal? Nah, beberapa hari ini saya sering mendapati banyak yang bertanya, kenapa ya Kak sekarang rasanya ketika kita beriklan di Shopee kok jatuhnya mahal ya? Nggak seperti dulu rasanya iklan murah. Nah, semoga video ini bisa membantu menjawab bagi teman-teman yang saat ini merasa kenapa iklan di Shopee mahal. Yuk cek video berikut ini. Halo, selamat datang di channel Sugeng Wibowo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kenapa banyak orang merasa iklan di Shopee kok terasa mahal. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebenarnya kita harus cek dulu apa sih sebenarnya tujuan Anda beriklan. Jadi sebenarnya mahal atau tidak mahal itu sesuai tidak dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita sudah tercapai, kita akan merasa sudah sesuai, oh ya berarti tidak mahal karena ini sudah sesuai. Nah, di video ini saya akan menjelaskan paling tidak ada 3 tujuan yang bisa kita dapatkan ketika kita beriklan. Jadi dari awal ketika teman-teman beriklan, teman-teman harus pilih dulu nih, apa tujuan Anda beriklan sehingga budget yang Anda keluarkan nantinya Anda bisa cek, Anda bisa evaluasi sesuai tidak dengan target Anda. Nah, yang pertama, tujuan dari beriklan adalah kita bisa mendapatkan traffic atau mendapatkan klik. Ini adalah tujuan paling basic dalam kita beriklan, di mana produk kita akan dimunculkan ke lebih banyak orang, sehingga di sana produk kita berkesempatan untuk mendapatkan klik atau traffic. Nah, kalau teman-teman dari awal memang sudah setting, ketika Anda beriklan, Anda memang tujuannya untuk menambah traffic, sebenarnya Anda bisa evaluasi. Contoh ya, kita akan lihat melalui laptop, gimana cara kita mengevaluasi tujuan kita ini sudah sesuai belum ketika kita tujuannya adalah menambah klik atau traffic. Nah, sesuai dengan tampilan di laptop saya, teman-teman bisa lihat bahwa ketika teman-teman sudah beriklan, Anda sebenarnya bisa mendapatkan data ya. Shopee ini datanya kece banget, khususnya untuk iklan. Komplit banget, jadi di sana teman-teman bisa mendapatkan data sesuai dengan apa yang memang Anda pengen lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ketika kita masuk ke bagian dashboard iklan, sebenarnya di sini ada yang namanya jumlah klik. Nah, jumlah klik ini kita bisa ketahui, contoh di sini nih 1 bulan terakhir dia dapat 32.000 klik dengan mengeluarkan biaya 6 juta. Nah, kita tidak akan bahas biayanya dulu, tetapi kita akan lihat dari sisi jumlah kliknya. Karena tadi poin pertama adalah tujuan kita beriklan adalah mendapatkan klik atau traffic. Nah, teman-teman kira-kira puas nggak dengan hasilnya 32.000 klik selama 30 hari? Jadi ini dapatnya sehari sekitar 1.000 klik. Tetapi ini baru dari iklan pencarian ya, teman-teman bisa lihat di dashboardnya ya. Belum iklan produk serupa atau mungkin kalau nanti ada iklan produk otomatis. Tetapi gampangannya Anda mendapatkan 1.000 pengunjung, 1.000 klik dari iklan. Nah, saya rasa nih hal yang cukup bagus ketika kita beriklan, toko kita makin rame. 1.000 orang datang ke toko kita, berharap itu bisa terkonvert menjadi penjualan. Nah, teman-teman di sini bisa cek, sebenarnya 32.000 ini adalah rangkaian atau akumulasi dari berbagai iklan yang berjalan. Kalau teman-teman ingin lebih mendetail lagi, di mana nanti teman-teman masuknya iklannya per produk, jadi tujuan iklannya bisa lebih spesifik lagi untuk produk tertentu, teman-teman tinggal cek aja. Contoh ya, di sini kita akan turun ke bawah. Ini ada satu produk, di mana dia dalam waktu 30 hari mendapatkan 4.400 klik. Nah, kita bisa hitung ya, kalau 4.400 berarti sehari dia rata-rata dapat sekitar 140 klik lah kurang lebih. Nah, ini banyak yang bingung, iklan ini dikatakan oke atau jalan tuh kalau dapat klik berapa? Menurut pengalaman saya ya, rata-rata ketika iklan itu jalan, dalam 1 bulan atau 30 hari, produk kita bisa mendapatkan kurang lebih 1.000 klik. Itu kalau dikatakan iklannya itu lancar. Mungkin ada yang masih di bawah, di mana banyak faktor lainnya ketika nanti kita akan membahas iklan. Kalau kita belajar iklan lebih mendetail ya, kenapa kok kliknya nggak sampai 1.000 atau kliknya sangat dikit, itu ada bagiannya sendiri. Tetapi kalau overall, saya merasa bahwa dalam 1 bulan ketika kita bisa mendapatkan 1.000 klik, itu berarti iklannya sudah dalam batas wajar di mana dia jalan dengan normal, dengan baik, seperti itu teman-teman. Nah, itu tujuan yang pertama ya, di mana kita bisa cek datanya
trafficnya berapa, pengunjungnya masuk berapa melalui iklan. Kalau teman-teman mau lebih mendetail lagi, bisa dicatat sebelum beriklan berapa, sesudah beriklan berapa, jadi tahu tambahannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari data performa toko, traffic yang masuk ke dalam toko total berapa. Anda tinggal kurangi dengan traffic yang masuk dari iklan. Di sana akan terdapat organiknya dan Anda akan mengerti sumbangsih traffic dari iklan itu berapa persen untuk toko Anda. Kemudian tujuan yang kedua, ketika kita beriklan, pastinya di sini kita bisa meningkatkan branding kita. Karena dengan produk kita itu makin dilihat oleh banyak orang, disebar ke berbagai orang, di sana sebenarnya branding kita pasti akan meningkat. Karena produk kita akan dikenal. Ini dalam konteks kalau teman-teman sudah punya branding ya. Tapi kalau teman-teman mungkin menjual produk pabrikan yang memang brandingnya sudah disupport oleh pusat, nah itu nggak masalah. Memang dia seluruh Indonesia mungkin sudah tahu produknya memang produk nasional, itu lebih oke lagi. Tapi kalau teman-teman baru mengembangkan merek Anda sendiri, Anda juga bisa menggunakan kekuatan dari iklan ini untuk mendongkrak performa dari branding Anda, di mana branding Anda makin dikenal oleh lebih banyak orang. Nah, parameternya gimana supaya kita tahu ini sudah sesuai dengan tujuan kita atau belum? Ketika kita berbicara branding, paling tidak produk kita itu nongol, produk kita dilihat oleh lebih banyak orang. Jadi teman-teman bisa masuk ke bagian data performa produk. Saya akan contohkan ya lewat laptop saya. Kita bisa lihat di sini teman-teman masuk ke bagian performa toko, kemudian masuk ke bagian produk, performa produk Anda. Periode datanya Anda rubah dalam 30 hari terakhir, dan di bagian kriterianya Anda bisa pilih di sini ada yang namanya halaman produk dilihat. Ini kita bisa lihat ya, salah satu produk yang paling atas ini halaman produk dilihatnya 44.996, hampir 45.000 dalam 30 hari. Kalau dihitung berarti sehari sekitar 1.500 orang yang melihat. Istilahnya produk ini dilihat. Kita nggak pernah tahu yang lihat tuh orang siapa atau apa, tapi paling tidak dilihat. Nah, secara branding harusnya ini pasti akan lama-lama meningkat. Nah, jadi kalau teman-teman di sini memang beriklan untuk branding, coba dilihat apakah halaman produk dilihatnya ini juga cukup tinggi. Ini juga nanti biasanya alurnya setelah konsumen lihat, kemudian klik. Tadi kembali ke poin yang pertama, dapat pengunjung atau traffic. Tapi kalau dia belum klik, nggak masalah. Paling nggak dia tahu. Ini adalah prinsip dasar. Kalau Anda punya produk, semurah apapun, sebagus apapun, tapi tidak ada yang tahu, nggak bakal laku. Jadi paling tidak kita ini nongol dulu, dilihat dulu. Jadi orang itu tahu kita punya produk atau tahu branding kita. Nah, itu adalah tujuan kedua, di mana kita menggunakan iklan untuk meningkatkan branding untuk produk ataupun toko kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita beriklan, iklan juga bisa digunakan untuk meningkatkan omset penjualan. Nah, ini yang paling pada seneng nih. Mereka merasa iklan ini seperti jimat sakti gitu ya. Kalau sudah iklan, berani bayar mahal, pasti omsetnya tinggi. Rata-rata mereka menganggap seperti itu. Jadi makanya pertanyaan yang masuk tadi, kenapa iklan rasanya mahal? Karena biasanya mereka hanya melihat dari omset yang didapatkan. Dia tidak melihat dari tujuan-tujuan yang lain. Nggak masalah kalau memang Anda berikan tujuannya omset penjualan. Nah, kalau teman-teman iklannya sudah jalan, kembali kita cek melalui data. Jadi di sini teman-teman mendapatkan satu hal yang pasti, yaitu dari data produk, gimana performa dari iklan Anda. Nah, contohnya ini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat, kita sama masuk di bagian performa toko, produk. Dan di sini performa produk kita bisa lihat omset penjualannya. Ini contoh yang tadi halaman produk dilihatnya 45.000 ya kurang lebih. Omsetnya setiap bulan dia hampir 23 juta sekian. Nah, kalau memang Anda merasa bahwa produk ini Anda iklankan untuk meningkatkan omset penjualan, apakah sudah sesuai? Apakah sudah sesuai target Anda? Omset produknya ini naiknya berapa? Before afternya Anda bisa catat. Atau kalau Anda ingin secara global, ya Anda tinggal lihat aja di bagian dashboard performa toko. Anda bisa cek nih, misal Anda sebelumnya nggak ngiklan, kemudian ngiklan omset tokonya jadi berapa. Itu akan Anda mengetahui seberapa besar dampak dari iklan Anda. Nah, jadi paling tidak teman-teman di sini, ketika kita dari awal sudah mengetahui tujuan kita beriklan itu mau ke arah mana, kita akan lebih terarah. Jadi tidak hanya merasa intinya, wah saya boncos, saya rugi, karena saya sudah keluar uang, tapi nggak dapat omset yang besar.
Kalau memang tujuan Anda itu branding, pengenalan, atau yang penting pengunjung masuk dulu, itu saya rasa adalah bagian dari investasi. Bukan berarti sia-sia. Bisa saja lihat sekarang, kliknya sekarang, belinya 2 minggu atau 3 minggu kemudian. Atau dia hanya lihat, ngomong ke orang lain, oh ya kemarin aku lihat nih, di Shopee ini kayaknya bagus produk ini, kamu beli inilah. Mungkin saja bisa, dan omsetnya tidak masuk dari iklan. Kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita ketahui adalah apa yang kita lakukan harus memang tujuannya jelas. Kita harus menggunakannya dengan strategi. Iklan ini mau diapain? Iklan ini arahnya mau kemana? Jadi di sana kita akan bisa lebih terarah dan nantinya setiap bulan evaluasinya jelas. Kalau tujuannya untuk traffic dulu, sehingga kalau trafficnya belum banyak, wah ini berarti iklannya harus kita hapus lagi nih, karena belum banyak yang dapat klik. Kemudian kalau omset, nah omset kita lihat dulu nih, kliknya udah banyak belum? Kalau belum, push dulu, supaya iklannya tambah besar, berharap omsetnya juga tambah besar. Tapi kalau iklannya sudah banyak banget, yang klik sudah banyak, tapi omsetnya tetap minim, berarti bukan salah di iklannya. Kita bisa cek dari sisi lain, produknya mungkin, harga produknya, ketersediaan stok, kondisi pasar. Jangan-jangan produk Anda ini sudah penuh, sudah jenuh, sudah out of date, sudah banyak sekali kompetitor yang menghancurkan harga. Jadi tidak hanya melulu tentang iklan di sini. Ketika Anda sudah tahu tujuannya, Anda akan bisa melihat berbagai faktor yang memang sebenarnya juga mempengaruhi dari performa toko Anda. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua yang mungkin saat ini baru merasa, kenapa ya kok iklannya mahal? Karena itu biasanya hanya satu lajur aja, iklan mahal, iklan mahal, iklan mahal, tapi tidak cek secara menyeluruh. Coba teman-teman cek lagi, renungkan, Anda ini iklan ngapain sih? Sehingga dari sana Anda akan bisa mendapatkan satu hal yang mungkin lebih valid tentang tujuan Anda belikan dan sudah sesuai atau belum. Nah, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa untuk subscribe sehingga teman-teman nantinya ke depan kalau saya ada video baru, Anda akan mendapatkan notifikasi. Berharap video ini bisa membantu teman-teman semua, mengedukasi teman-teman semua, dan membantu teman-teman semua tentunya meningkatkan performa jualan online Anda, khususnya di marketplace Shopee. Thank you teman-teman semua.